Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Christian Agape Siregar. Di video ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan penyampaian informasi yang terorganisasikan secara sistematis guna menunjukkan hubungan sebab akibat serta yang diketahui oleh peserta didik. Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Kegiatan menjelaskan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, dalil, dan sebagainya secara objektif dan bernalar. Yang kedua, membimbing siswa menjawab pertanyaan seperti mengapa yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis. Yang keempat adalah mendapatkan kebalikan dari siswa tentang pemahamannya terhadap konsep yang dijelaskan. Yang kelima, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penalaran dalam penyelesaian ketidakpastian. Adapun tahapan-tahapan atau strategi dalam menjelaskan dalam keterampilan menjelaskan, yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi diartikan memberitahukan tentang materi atau informasi yang belum diketahui sebelumnya dalam bentuk menyampaikan fakta dan memberikan arahan serta disampaikan hanya untuk diketahui saja. Dalam pembelajaran, menyampaikan informasi berarti memberitahu tentang definisi atau pengertian dasar tentang materi yang akan diajarkan. Contoh, gubernur adalah pemimpin pemerintah daerah di wilayah provinsi. Yang kedua, isi yang disampaikan menunjukkan kata apa ataupun bagaimana sesungguhnya suatu hal itu terjadi. Guru mencoba menguraikan istilah-istilah yang belum dikenal peserta didik, juga menguraikan pembelajaran baru dengan cara dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Jadi, dalam hal ini isi bersifat tentang pengertian ataupun istilah. Contoh, arti pengertian negara adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, isi yang disampaikan menunjukkan mengapa atau untuk apa sesuatu terjadi demikian, yang menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua hal yang berkaitan atau lebih dan menunjukkan suatu kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, mengapa perlu adanya kerja bakti setiap hari Minggu? Kemudian, untuk apa seorang petani memerlukan pupuk? Kemudian ada tahapan atau strategi yang keempat, yaitu memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi atau dorongan ataupun penguatan berarti kemampuan untuk memberikan dorongan semangat agar menimbulkan minat, kemauan, serta perhatian siswa terhadap pembelajaran. Untuk memberikan motivasi, guru harus menunjukkan mengapa bahan pelajaran ini harus dipelajari, apa gunanya, dan untuk apa, kenapa harus diketahui. Dan yang kelima, itu mengajukan pendapat pribadi. Sebaiknya didahului dengan kata-kata menurut pendapat saya dan disertai alasan-alasan, fakta atau data yang mendukung pendapatnya itu. Karena pendapat yang bersifat subjektif, maka siswa harus diberikan kebebasan untuk mengajukan pendapatnya sendiri. Dan yang keenam, pemberian contoh. Memberikan contoh yang nyata agar siswa mendapatkan pemahaman yang baik dan meyakinkan peserta didik terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, itu yang ketujuh, tahap akhir dalam kegiatan menjelaskan, yaitu tahap latihan. Dengan latihan, siswa secara individu atau dengan bimbingan guru mencari hubungan sebab akibat pada peristiwa yang lainnya terkait dengan materi yang telah dijelaskan. Sekian video penjelasan tentang menjelaskan materi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada pun video praktik yang akan saya praktikkan sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan bagaimana praktik kegiatan menjelaskan sebuah materi.
Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat semua? Oke, baik. Kita sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak Bapak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman suku, agama, ras antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Keberagaman suku sering disebut juga sebagai etnik. Suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Adapun ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya, yaitu bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggalnya, yaitu seperti di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Seperti di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, dan masih banyak lagi. Keberagaman agama dan kepercayaan ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan India. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan juga Persia sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa yang membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Berbagai agama tersebut diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Keberagaman ras. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing di Indonesia dengan sejarah penyebaran ras di dunia serta letak kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ras Melayu Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir itu ada ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan tidak bisa menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perpecahan di masyarakat. Adanya keragaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya perserikatan atau persatuan bangsa dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan kurangnya perkumpulan demi memperkokoh perserikatan dan persekutuan bangsa. Misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan yang rendah atau golongan yang ada di bawah. Kemudian arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagi bangsa Indonesia, keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda suku, ada istiadat, ras, agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lainnya. Demikianlah penyampaian materi dari Bapak.
Semoga kita dapat mengamalkan terutama dari konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan walaupun berbeda-beda tetap satu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.